Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Hari Irfan, NIM 230521700020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah isu-isu kontemporer pendidikan Islam. Dalam hal ini yang diampu oleh dosen Prof. Dr. Nyanyuk Khotijah SAG MSI dan Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPDI dengan judul Evolusi Kebijakan Pendidikan di Indonesia Pra-Proklamasi Pasca Kemerdekaan, Era Orde Baru, dan Periode Reformasi. Baiklah, sebelum kita membahas tentang kebijakan pendidikan di Indonesia, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan upaya merancang masa depan umat manusia yang dalam konsep dan implementasinya harus memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Konsep pendidikan dapat diibaratkan pakaian yang tak dapat diimpor dan diekspor. Ia harus diciptakan sesuai keinginan, ukuran, dan model dari orang yang memakainya, sehingga tampak pas dan serasi. Demikian pula halnya konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia amat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan politik pemerintah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan dan perubahan masyarakat, adat istiadat, kebudayaan, dan lain-lain. Pembahasan yang pertama yaitu pendidikan pada masa pra-proklamasi. Sejarah perkembangan kebijakan pendidikan di Indonesia telah melewati beberapa fase yang signifikan. Periode sebelum proklamasi kemerdekaan yang didirikan oleh dominasi sistem pendidikan kolonial Belanda mencerminkan pengaruh yang kuat dari penjajah. Pada pendidikan pra-proklamasi, kemerdekaan itu terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama yaitu pendidikan kolonial. Di bawah pengaruh kebijakan kolonial Belanda, pendidikan pada masa tersebut lebih berfokus pada kalangan elit dengan akses terbatas. Sekolah-sekolah pada periode ini umumnya didirikan untuk memenuhi kebutuhan administratif dan kepentingan Belanda. Yang kedua yaitu pendidikan agama. Peran pendidikan agama sangat signifikan pada masa pra-proklamasi. Sekolah-sekolah agama menjadi tempat utama untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan moral di tengah masyarakat. Yang ketiga ada pendidikan tradisional. Selain pendidikan formal, pendidikan tradisional tetap relevan pada masa tersebut. Pendidikan informal yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat atau keluarga juga ikut berperan dalam proses pendidikan masyarakat. Melangkah maju ke pendidikan pada masa pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah baik di sekolah maupun swasta. Hal ini dapat dilihat adanya bantuan pemerintah baik bantuan dalam bentuk material maupun non-material, sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 27 Desember 1947 menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata, tuntutan dan bantuan material dari pemerintah. Selanjutnya yaitu pendidikan pada masa Orde Baru. Ketika memasuki era Orde Baru tahun 1966, berdasarkan pada konsep politik yang diterapkan, maka politik pendidikan pada masa pemerintah Orde Baru mengacu kepada garis-garis besar haluan negara yang mulai diberlakukan sejak tahun 1973. Sedangkan pada awal Orde Baru, ketetapan MPRS yang secara umum tujuan pendidikan pada masa Orde Baru adalah untuk membantu manusia yang berjiwa Pancasila, cerdas, terampil, dan berbudi pekerti luhur, serta berkepribadian Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Permasalahan yang dihadapi pada pemerintah Orde Baru dalam bidang pendidikan diantaranya adalah masalah pemerataan, peningkatan kualitas, efektivitas, dan efisiensi, dan relevansi pendidikan. Dengan pembangunan nasional
Keempat, masalah ini oleh pemerintah Orde Baru ditangani dan diselesaikan dengan berbagai upaya yang selanjutnya dikenal dengan kebijakan pendidikan. Melangkah maju lagi yaitu ke pendidikan pada masa reformasi. Pasca lengsernya Soeharto dari tahta presiden, pemerintah hanya berfokus pada masalah pemerintahan saja. Artinya apa? Pemecah masalah politik dan ekonomi yang paling diperhatikan oleh pemerintah, dan menyebabkan sektor lain seperti pendidikan kurang mendapat perhatian yang serius pada masa awal reformasi. Sistem pendidikan Indonesia pada masa reformasi juga mengalami beberapa pergantian kurikulum. Pertama yaitu kurikulum 1999 yang merupakan lanjutan dari kurikulum 1994 dengan sedikit perubahan. Yang kedua yaitu kurikulum 2024 atau KBK. 3 unsur pokok yang terkandung dalam program pendidikan dengan kurikulum KBK yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. Ketiga yaitu kurikulum 2026 atau KTSP. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dasar dan guru dituntut untuk dapat mengembangkan dalam bentuk silabus. Keempat, kurikulum 2013. Tujuan dari kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang memiliki kemampuan hidup sebagai warga negara yang baik, kreatif, inovatif, produktif, serta mampu bersaing demi kemajuan peradaban negara bahkan di dunia. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada masa pra-proklamasi, pendidikan terbatas pada kalangan tertentu, terutama yang memiliki akses ke sekolah Belanda dengan tujuan pembentukan elit pribumi yang loyal kepada pemerintah kolonial Belanda. Pasca kemerdekaan, pendidikan menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional dengan upaya besar-besaran untuk memperluas akses, membangun karakter bangsa, meningkatkan literasi, dan memperkuat identitas nasional. Di era Orde Baru, pemerintah mengendalikan sistem pendidikan secara sentralik, menekankan pada pembangunan ekonomi nasional, dan fokus pada pencapaian hasil akademik yang tinggi. Pada periode reformasi, terjadi perubahan signifikan dengan desentralisasi sebagai kunci utama, memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan sambil meningkatkan akses, kualitas dan relevansi pendidikan, serta memperkuat inklusi bagi semua lapisan masyarakat. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.